Ya. Apa ini? Ini apa ini? Busanya di TV One. BHS, The Art of Craftsmanship. Di studio catatan demokrasi sudah hadir Kiai Haji Subhano Safeya. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi Makan, wabarakatuh. makan. Para pemirsa catatan demokrasi, para narasumber, dan juga para mahasiswa kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, kita sudah mengikuti perdebatan sebelum jatuhnya keputusan. Walaupun hanya tuntutan. Dan ini insya Allah akan menjadi suplemen balik bakar untuk para hakim yang akan memutuskan. Kita bukan mengintervensi, akan tetapi ada memberikan suplemen keadilan. Sebab hanya di tangan hakimlah yang paling menentukan keadilan. Ingat bahwa peristiwa ini memang adalah peristiwa versi luar biasa. Perjalanan tuntutan yang panjang dilakukan oleh penegak hukum dengan cara begitu rekayasa yang hebat, penuh sandiwara, ada duka, ada ceria, ada tangis dalam pengadilan. Hanya kali ini terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan harapan saya ke depan besok Pak Hakim memutuskan perlulah dibangun rasa, bukan sekedar bagaimana apa yang menjadi lihat dalam realita kenyataan persidangan, tapi rasa keadilan kepada masyarakat. Penegak hukum melanggar hukum, bahkan termasuk adalah penegak hukum yang merusak citra hukum, bahkan melibatkan penegak-penegak hukum yang lain. Itu kan makanya disebut harapan. Tapi terus terang, tidak ada hakim yang paling adil kecuali yang Maha Kuasa. Dia ingin mencari keadilan dari manusia. Inilah hukum yang kita buat, dan inilah kita harus terima dengan lapang dada. Tapi kalau keadilan yang paling hakiki, keadilan kita nanti berhadapan di hadapan Allah. Jangan coba-coba kita merekayasa keadilan di hadapan Allah. Jangan coba-coba kita merekayasa hukum. Hukum adalah manusia, ada kurang dan lebihnya. Di dalam ajaran agama Islam, kita sudah berusaha beristihad. Jangankan benarnya, salahnya pun kita sudah mendapat bagian pahala. Hanya di tangan hakim kita berharap. Dan mari kita kawal keputusan hakim. Mudah-mudahan hakim besok yang menetapkan, Allah bukakan pintu hatinya, Allah berikan penerang daripada pikirannya, dan bisa menetapkan hukum dengan seadil-adilnya. Dari adil inilah akan melahirkan kedamaian, dari damai akan bisa mewujudkan kesejahteraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Sumarmo dan juga Bang Erman, Prof Gayus, Prof Vicky, terima kasih. Bang Arifat, terima kasih. Bang Martin, Bang Saur, dan juga seluruh mahasiswa-mahasiswa dari UIN Jakarta dan juga Universitas Paramadina. Kami kembali minggu depan. Saya Maria Tegar. Dan saya Andrew Winardi. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Ntar. Kak. Musuh bebuyutan nih. Kalah nyusun.
Pemirsa, kabar utama kembali menghadirkan sejumlah informasi terpenting pada hari ini. Pemirsa, jaksa penuntut umum menuntut hukuman seumur hidup terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Sambo diyakini melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Ribuan kepala desa dari sejumlah daerah berunjuk rasa di depan gedung DPR. Mereka menuntut masa jabatan kepala desa direvisi menjadi 9 tahun. Ini ancam kuda tadi dapat itu, Cing. Bersama saya Gita Malika, Pion. pemirsa, Anda menyaksikan kabar utama. Pemirsa, Ya, itu ancam jaksa lagi. menuntut Ferdi Sambo dengan hukuman seumur hidup atas kasus kematian Yosua Huta Barat. Ferdi Sambo dinilai secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana. Terus kaget. Jaksa penuntut umum menuntut mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo Ancam lagi. seumur hidup. Sama warna. Ya, namanya juga perang. Jaksa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya Novian Syah Yosua Huta Barat. Menurut jaksa, pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dilakukan bersama-sama 4 terdakwa lainnya, yaitu Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Misalkan orang yang dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Ferdi Sambo dengan mati aja ya. ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan terbukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Ya, Mana sih ini? Kami bacakan. Selain itu, Ferdi Sambo juga dinilai terbukti dalam melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait pengusutan kasus kematian Brigadir Yosua. Dalam dakwaan disebutkan pula Barada Eliezer menembak Brigadir pakai Yosua onu tadi atas harusnya. perintah Ferdi Sambo. Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari Putri Chandrawati. Pakai yang ono gantian. Ferdi Sambo yang secara seksual oleh almarhum. Ah, lama. Sini, Pada saat boleh. itu. Ah, sendang ajarin mulu Atas lagi. putusan jaksa, Ferdi Sambo akan menyampaikan nota Aduh, pembelaan ah. pledoi pada sidang selanjutnya. Dari Jakarta, Tim TV1 mengabarkan. Sidang lanjutan pembacaan dakwaan di Pengadilan Jakarta Selatan hari ini menuntut Ferdi Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup. Ibunda dari Brigadir J, Rosti Simanjuntak, mengaku belum merasa puas dengan hukuman yang dibacakan dalam persidangan hari ini. Ia meminta agar majelis hakim bisa menghukum terdakwa Ferdi Sambo hukuman mati karena telah menghilangkan nyawa anaknya, Brigadir Joshua Huta Barat. Kakmat. Yang diberikan jaksa penuntut umum yaitu hukuman seumur hidup. Memang kami memberikan apresiasi, namun kerinduan kami Aduh, harapan babak kami, belur, Baudin. hukuman mati, bagaimana dia memperlakukan anak kami agar hukuman itu berimbang seperti apa yang dia lakukan kepada anak kami. Jaksa penuntut umum hanya Aduh. seumur hidup. Jadi kami sebagai orang tua ada merasakan kecewa di dalam segala urusan. Aduh. Kembalikan kepada hakim karena hakimlah harapan kami. Ini Pak Hakim yang mulia dapat memberikan hukuman Kakek yang makan. setimpal di dalam segala perbuatan. Udah lah, kalau kita aduk. Sudah terpenuhi dengan hukuman pasal 340
Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, dalam KTT Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam sambutannya menyatakan memperluas hilirisasi untuk mencapai target investasi tahun 2023, yaitu 1.400 triliun rupiah. Berikut laporan reporter TV One Fena Kintan dari Davos, Swiss. Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mengangkat tema terkait hilirisasi di Pavilion Indonesia yang digelar di sela perhelatan World Economic Forum 2023 di Davos, Swiss. Kementerian Investasi BKPM memperluas hilirisasi menjadi 21 komoditas. BKPM menilai hilirisasi sebagai langkah Salah. untuk mengejar target investasi 2023 senilai 1.400 triliun rupiah. Target investasi meningkat dari tahun sebelumnya yang telah berhasil melampaui target. Hilirisasi ini merupakan proyek yang masuk ke dalam peta jalan investasi hilirisasi strategis 2023 hingga 2035. Investasi kita 1.400 triliun. Bahar ini kembali nih. 2023. Apa yang akan dilakukan ke depan? Kita fokus pada hilirisasi. Tidak ada cara lain untuk mendongkrak pertumbuhan investasi kita dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan sekaligus mendorong Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Bahlil Lahadalia juga menyebut hilirisasi 21 komoditas berpotensi mendatangkan investasi senilai 545,3 miliar dolar Amerika atau 8.272 triliun rupiah. Dari Davos, Swiss, Fena Kintan, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kembali mengingatkan Menteri BUMN Erick Thohir agar waspada dengan ancaman korupsi. Menteri BUMN Erick Thohir bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri serta Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau pembangunan proyek kawasan ekonomi khusus Sanur, Bali, Senin kemarin. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kembali mengingatkan Erick Thohir agar waspada dengan ancaman korupsi. Apalagi Kementerian BUMN yang memiliki aset mencapai ribuan triliun rupiah. Megawati mengatakan telah mengenal keluarga Erick Thohir sejak lama. Wah, menang nih. Dirinya tidak segan mengingatkan Erick agar tidak mudah tergiur berbuat korupsi. Megawati percaya sebagai pengusaha sukses Erick tidak akan mau mempertaruhkan nama baiknya demi keuntungan semata. Saya bilang sama Pak Erick, ini tuh koreksi. Rick, lo jangan ikut-ikutan yang lain, karena saya kalau kenal beliau dulu, udah sama dari keluarga. Nah, betul, saya nggak bohong, tanya aja orangnya aja. Karena biasa toh, semuanya kalau orang Palembang tuh persaudaraannya bilangnya wong kito, gitu. Segala-segala, kalau ketemu, Bu, kita nih wong kito. Nah, iya deh wong kito ya, dan saya wong Jowo. Gitu. Nah, kenapa? Iya, saya bilang, Rick, udah berhentilah BUMN itu tempatnya korupsi. Coba, maaf ya, nanti dijadiin direktur. Kan saya ya tahu loh gimana sih. BUMN tuh apa sih? Lihat aja gurita, emang bener gitu. Betul, saya ingat sekali bahwa gurita yang sehat seperti apa. Waktu Ibu nanya saya sebelum saya nggak tahu. Lalu Ibu menyampaikan waktu itu bahwa bukan yang kakinya banyak, karena kepalanya kecil. Justru yang sehat itu kepalanya besar. Benteng pepetin ke sono, Baudin. Benteng star beteng tuh pepetin ke sono tuh. Kita jaga bahwa jangan sampai BUMN ini justru tidak menjadi benteng nasional secara ekonomi. Awal tahun ini Erick Thohir kembali mengambil langkah tegas membersihkan Kementerian BUMN. Erick menggandeng KPK, Kejaksaan Agung dan BPKP untuk memaparkan ancaman korupsi pada 41 direktur utama BUMN pekan lalu. Dari Denpasar, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan.
Nggak apa-apa itu mah biarin. Ribuan kepala desa dari Ada sejumlah kuda. daerah berunjuk rasa di depan gedung Ya, maju DPR. ya boleh. Mereka menuntut masa jabatan kepala desa direvisi menjadi 9 tahun. Informasinya usai jeda. Revisi 9 tahun. Kak lagi. Liburan paling seru ditemanin luwak white coffee ice. Paduan kopi low acid, premium milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedih-sedihnya, segar beraktivitas lagi. Luwak white coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Salah. Salahi. Liburan paling seru ditemanin luwak white coffee ice. Maju putih itu dong tadi Mama Udin. Gulanya pas, bikin kamu sedih. Maju putih kan gak bakal berani makan itu pionnya. Luwak white coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Ya, kena betengnya. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Kak dulu tadi. Dengan karakter yang berkelas. Kak dulu tadi aja Mama Udin. Enggak itu. Karena itu yang menurutku maju. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang garam filter internasional. Wah, ini menang mana nih? Ma, rasain deh, aku udah gak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan. Liburan paling seru ditemanin luwak white coffee ice. Paduan kopi low acid, premium milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedih-sedihnya, segar beraktivitas lagi. Luwak white coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Ku pilih menjadi yang teratas. Karena itu yang menurutku maju. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang garam filter internasional. Baru Sasa Hijab Anti Ketombe 100% natural active infusion dengan lemon, guanin, dan mint. Pasti ketombe kata bikin tubuh kami kulit kepala terasa lebih dingin dan segar. Baru ketombe kata gara-gara baru Sasa Hijab Anti Ketombe. Ini ada waktu buat sakit kepala. Panadol Extra cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Liburan paling seru ditemanin luwak white coffee ice. Paduan kopi low acid, premium milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedih-sedihnya, segar beraktivitas lagi. Luwak white coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum.
utama. Pemirsa, aksi unjuk rasa kembali digelar ribuan kepala desa dari sejumlah daerah. Mereka menuntut agar masa jabatan kepala desa yang semula 6 tahun agar direvisi menjadi 9 tahun. Aksi sempat berlangsung ricuh dan juga membuat arus lalu lintas di depan gedung DPR macet panjang. Ribuan kepala desa dari berbagai daerah yang tergabung dalam Kepala Desa Indonesia Bersatu berunjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jakarta. Mereka menuntut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa direvisi. Aksi sempat ricuh, massa saling lempar botol air mineral akibat adanya dualisme pimpinan saat melakukan aksi di depan gedung DPR, namun tidak berlangsung lama. Dalam orasinya, massa yang membawa berbagai atribut dan spanduk menuntut anggota Dewan segera merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana jabatan kepala desa yang semula 6 tahun agar direvisi menjadi 9 tahun. Karena kita kepala desa selama masih disenangi masyarakat, kita nyalon maka akan jadi. Tapi kalau tidak disenangi masyarakat, walaupun 9 tahun berapa kali juga tidak jadi. Jadi selama 9 tahun dia ada pilkades, tapi tidak ada pembatasan berapa kali kepala desa mau nyalon. Dalam aksinya mereka juga sempat melakukan pemblokiran jalan dan akses jalur busway. Petugas kepolisian yang berjaga terpaksa berdebat dengan sejumlah perangkat desa agar warga yang menggunakan roda 2 serta kendaraan Transjakarta bisa melewati Jalan Gatot Subroto. Sejumlah spanduk tuntutan mereka juga dipasang di pagar luar gedung DPR yang menjadi tuntutan mereka. Mereka mengecam jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka akan datang kembali dengan massa yang lebih banyak lagi. Dari Jakarta, Teguh Pratomo, BPN, mengabarkan. Di tahun politik menjelang pemilu, menteri dan kepala daerah yang potensial maju sebagai bakal capres di pemilu 2024 terus memperluas komunikasi politik dan mendekati warga. Lama juga nguruk dari jam 7. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyebut Indonesia membutuhkan sosok pemimpin seperti Erick Thohir. Menteri Perdagangan yang akrab disapa Zulhas tersebut menyatakan siap mendukung Menteri BUMN